Pemirsa, untuk memastikan sekolah rakyat telah beroperasi dengan baik, Menteri Sosial mengunjungi salah satunya di Jombang, Jawa Timur. Saifullah Yusuf berjanji akan mengawal pendidikan para siswa di sekolah rakyat hingga lulus. Menteri Sosial Saifullah Yusuf berkunjung ke sekolah rakyat di Kecamatan Mojo Agung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Sabtu sore. Kedatangannya ini bertujuan mengecek sekolah rakyat di Jombang yang telah beroperasi sejak beberapa bulan lalu. Nantinya pemerintah akan terus mengawal para siswa sekolah rakyat hingga lulus dan menjamin keberlanjutannya antara bekerja atau ke perguruan tinggi. Dari sekolah rakyat ini? Ya nanti kita siapkan ini, jadi kita udah kerjasama dengan Pak Ari Ginanjar ya, yang memiliki teknologi untuk mengetahui minat, bakat, dan jeniusnya anak-anak dari awal. Dari sini kemudian kita dalami lagi, nanti melalui proses pembelajaran kita arahkan. Karena sekolah rakyat ini akan mengawal anak-anak, membimbing ya anak-anak ini sampai dia memenuhi cita-citanya lewat kemampuan maupun lewat talent atau lewat minat bakatnya. Saat ini ada 100 siswa tingkat SMP dan SMA yang belajar di sekolah rakyat Jombang. Mereka diberikan asrama untuk tempat tinggal dan seluruh biaya hidupnya ditanggung. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus Anyus melaporkan. Pemirsa, viral video diduga rombongan Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyalip mobil Sri Sultan Hamengkubuwono X. Namun pihak AHY menegaskan tudingan tersebut tidak benar. Sebuah video menunjukkan mobil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 disalip rombongan Totot Wuk-Wuk di jalan raya viral di media sosial. Dalam video ini rombongan dengan pengawalan polisi menyalip kendaraan Sri Sultan Hamengkubuwono X yang berhenti saat lampu merah. Mobil polisi bersirine mengawal sejumlah kendaraan untuk bersama-sama menyalip mobil Sri Sultan Hamengkubuwono X dan pengendara lain yang berhenti. Kejadian ini pun menjadi perbincangan warganet di media sosial. Sejumlah akun media sosial membuat unggahan dengan menuduh rombongan Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono melanggar lampu merah dan melawan arah. Namun Herzaki Mahendra Putra, staf khusus Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, buka suara soal tudingan rombongan kementeriannya menyalip mobil Sri Sultan Hamengkubuwono X. Herzaki menegaskan tudingan tersebut tidak benar. Ia menyayangkan unggahan di media sosial yang memberikan framing seolah rombongan yang melintas di depan Sri Sultan merupakan rombongan Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Herzaki meminta netizen mencari tahu plat rombongan yang menyalip mobil Sri Sultan sebelum menyuarakan tudingan yang tidak berdasar. Pemirsa, lagi-lagi anggota DPR jadi sorotan. Dana reses anggota DPR naik hampir 2 kali lipat menjadi Rp709 juta per anggota dewan. Pimpinan DPR menyebut kenaikan dana reses karena jumlah dapil dan indeks kegiatan bertambah dibandingkan periode sebelumnya. Setelah DPR memutuskan tidak menaikkan tunjangan perumahan bagi anggotanya usai di demo besar-besaran di berbagai daerah, kini muncul kabar kenaikan dana reses anggota dewan. Dana reses adalah uang yang diberikan kepada pimpinan dan anggota DPR setiap melaksanakan reses. Pada periode ini, dana reses anggota DPR naik menjadi Rp709 juta per orang dalam setiap kali reses. Nilai ini naik dari periode sebelumnya sebesar Rp400 juta per orang dalam setiap kali reses di periode 2019-2024. Adapun masa reses adalah periode saat anggota DPR atau DPRD melakukan kegiatan di luar gedung parlemen untuk berkunjung ke daerah pemilihan dan menyerap aspirasi rakyat. Reses dilakukan 3 kali dalam setahun selama 6-8 minggu. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengungkap alasan kenaikan dana reses karena indeks kegiatan dari jumlah dapil yang didukung bertambah dari periode sebelumnya. Ia juga menegaskan dana reses tidak masuk ke kantong anggota dewan,
melainkan untuk kegiatan reses di dapil dengan berbagai kegiatan menyerap aspirasi rakyat. Sebagai bentuk pertanggungjawaban dan transparansi, DPR akan membuat aplikasi khusus agar masyarakat bisa mengetahui penggunaan dana reses. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain pemirsa, proses identifikasi robohnya bangunan Pondok Pesantren Al-Khozini di Buduran, Sidoarjo masih terus dilakukan. Hari Minggu, tim DVI Polda Jawa Timur kembali mengenali jenazah santri Pondok Pesantren Al-Khozini. Tim DVI Polda Jawa Timur dibentuk dengan melibatkan berbagai pihak dan tenaga ahli yang bekerja tanpa henti. Hal ini untuk memastikan seluruh jenazah korban dapat teridentifikasi dengan tepat. Sementara itu, Kabid Dokes Polda Jawa Timur Kombes Pol Muhammad Husnan Marzuki menyampaikan hari Minggu 2 kantong jenazah berhasil diidentifikasi. Dengan bertambahnya hasil identifikasi ini, maka tim gabungan telah berhasil mengidentifikasi 53 jenazah dari 67 kantong jenazah yang diterima. Sementara itu terkait rencana pembangunan Ponpes dengan APBN, Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa belum mengetahuinya. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan rencana tersebut belum final. Pemerintah berencana membangun kembali Pondok Pesantren Al-Khozini yang ambruk di Sidoarjo, Jawa Timur. Dalam insiden ini, ratusan orang menjadi korban, 67 diantaranya tewas. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan akan menggunakan APBN untuk membangun Ponpes Al-Khozini. Dodi juga menyebut tidak menutup kemungkinan ada bantuan dari swasta. Kalau soal anggaran, insya Allah cukup lah. Insya Allah cuma dari APBN, tapi tidak menutup kemungkinan nanti kalau juga ada bantuan dari swasta kita pasti bantu. Cuma sementara waktu dari APBN. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut rencana pembangunan Ponpes dengan APBN belum final. Namun demikian, Dasko mendorong pemerintah memperhatikan semua bangunan pesantren yang sudah lama. Nah, mungkin masih belum pada suatu kesimpulan, tapi pada intinya DPR RI akan mendorong juga pemerintah untuk memperhatikan bangunan-bangunan pesantren yang sudah lama dan tua untuk supaya dapat dibantu untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi lagi hal-hal seperti yang kemarin terjadi. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa mengaku belum mengetahui rencana pembangunan Ponpes dari APBN. Purbaya hanya mengetahui dari media. Pondok pesantren juga saya belum terima. Saya baru baca di media aja katakan dibiayai pemerintah, tapi saya belum tahu siapa yang propose, seperti apa proposalnya saya belum tahu. Kita akan tunggu seperti apa proposalnya. Gedung Ponpes Al-Khozini ambruk pada Senin 29 September 2025. Polisi periksa sejumlah saksi dan bukti dari lokasi kejadian. Polisi juga telah naikkan kasus ini ke penyidikan, namun belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, usai rapat terbatas sejumlah menteri di kediaman Presiden Prabowo di Kertanegara, Mensesnek Prasetyo Hadi menyebut pemerintah sedang mengkaji ulang pembangunan Ponpes menggunakan APBN. Presiden Prabowo telah memerintahkan Kementerian PU untuk melakukan cek lapangan, memastikan bangunan Ponpes betul-betul terjamin keamanannya. Kemarin. Ya, pasca kejadian kemarin kan kemudian muncul beberapa pemikiran ya. Salah satunya adalah tadi mungkinkah pembangunan pondok pesantren itu bersumber dari pembiayaan dari APBN, tapi memang semua sedang kita pelajari ya, karena kan itu berkaitan dengan masalah jumlah, kemudian juga berkaitan dengan masalah perkembangan, apakah kemudian pondok pesantren yang sekarang eksis yang menjadi prioritas, ataukah ke depan misalnya ada pembangunan pondok-pondok yang baru. Nah, itu sedang dicoba dipelajari ya. Yang penting adalah pasca kejadian kemarin Bapak Presiden memerintahkan kepada kita semua untuk sekali lagi melakukan pendataan, menginventarisir, terutama yang berkenaan dengan masalah keselamatan itu harus menjadi prioritas
utama gitu. Jadi memang Kementerian PU diminta untuk melakukan cek ke lapangan ke setiap pondok pesantren untuk memastikan bahwa bangunan-bangunan fisik itu betul-betul terjamin keamanannya gitu, supaya tidak terjadi. Ya, Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih ke Kertanegara, Jakarta Selatan Minggu malam. Selain sejumlah Menteri, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga turut hadir dalam pertemuan tersebut. Menteri yang hadir diantaranya Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Perumahan dan Permukiman Marwarar Sirait, Kepala BIN Herindra, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, hingga Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut pertemuan membahas sejumlah agenda, diantaranya sistem perbankan dan keuangan, terutama menyangkut masalah devisa hasil ekspor yang belum mencapai target. Kemudian membahas percepatan pembangunan Papua hingga wacana pengiriman 20.000 pasukan keamanan ke Gaza. Mensesnek Prasetyo Hadi juga menyebut bahwa dalam rapat tersebut Presiden Prabowo tidak membahas pemotongan TKD dan pajak kereta cepat. Untuk malam ini tidak membahas masalah TKD karena kan memang beberapa kali juga sudah disampaikan penjelasan dari Kementerian Keuangan. Kemudian juga beberapa hari yang lalu beberapa kepala daerah juga sudah diterima beraudiensi dengan Menteri Keuangan, ya, saling berkoordinasi untuk diberikan penjelasan mengenai masalah TKD ini. Ini kehadirannya Mas Gibran, apakah ada ngomongin soal percepatan pembangunan Papua juga nggak sih Mas? Yang kemarin juga baru dibentuk kan, ada obrolan itu juga nggak? Hanya sedikit. Jadi setelah itu diminta untuk kemarin tim komite eksekutif yang sudah dilantik oleh Bapak Presiden untuk segera melakukan rapat koordinasi, ya, supaya sesegera mungkin dapat melaksanakan pekerjaan untuk membantu badan pengarah percepatan pembangunan otonomi khusus Papua. Mas, terkait dengan WUS ini tadi dibahaskan nggak sih Mas? Kan soal Menko kan juga bilang soal WUS itu kan menolak untuk bayar pakai APBN Mas. Apakah sempat dibahas juga atau enggak Mas? Malam ini tidak sempat